Pada pertemuan sebelumnya kaifa halukum jami'an? Gimana kabar peserta semuanya? Bikhair insyaallah. Ikhwan, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tayamum, hal-hal yang haram ketika hadas serta pembahasan mengenai tayamum. Eh, Pada pertemuan kemarin juga kita membahas yang berkaitan dengan janin yang keguguran, yang berkaitan dengan janin yang keguguran. Bahwasanya kalau janin tersebut eh, sempat hidup ketika dia keluar dan lahir dan dia sempat hidup, maka terus dia mati ya. Kemudian apa kewajiban kita terhadap jenazah dari mayat tersebut? Mungkin Ana tanya dulu, eh Ustaz Afik ingat kemarin tentang kewajiban terhadap jenazah, ya janin yang keguguran dan dia sempat hidup. Apa Ustaz anak kemarin apa namanya izin ya, Oh karena ya, belum sempat nyimak sakit soal kemarin. siap. Ustadz Agus Triarso, ketika dia keguguran dan dia sempat hidup, kewajiban apa saja yang wajib kita tunaikan kepada dia? Itu tetap jadi hukumnya sama dengan orang yang dewasa, wajib dilanjutkan, dikafani, diserahkan dan dikuburkan. Syukran, betul. Masya Allah. Eh, Alif bersama kita enggak ya? Ustaz Alif ya. Ustaz, Ketika janin tersebut tidak sempat hidup dan sudah mulai berbentuk manusia, maka kita harus ngapain? Harus kita apakan? Afwan saya belum merujuk saat kemarin juga sakit 2 hari itu, jadi belum bisa. Oh ya, siapa kita tanya nih? Ustaz Salman bersama kita. Iya, Ustaz. Ketika Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika janinnya tidak sempat hidup saat kemudian tetapi dia sudah berbentuk manusia, apa tindakan kita pada janin tersebut? Apabila janin sudah hidup, sudah berbentuk manusia, eh, dimandikan, dikafani layaknya manusia dewasa, Ya, namun tidak boleh disolatkan. dikuburkan, Iya, dikuburkan. dikuburkan juga. Syukran jazakallahu khair. Wajazakallah. Tetapi ketika janin itu tidak berbentuk manusia, masih Ustaz Salman, belum ada berbentuk manusianya, apa tindakan kita? Eh, Tidak wajib diapa-apakan, namun disunahkan untuk tetap dibungkus lalu dikubur. Ustaz. Syukran, barakallahu fikum. Afwan. Ya, baik. Eh, kita langsung saja, insyaallah. Oh ya, ketika mencari air ya, cari air. Ustaz Hisham, ketika kita yakin air enggak ada, eh, langsung tayamum atau enggak? Oh, tergantung dulu Ustaz. Kalau misalnya merasa air tidak ada, eh, da- dengan syaratnya apa sih nih? Dalam apa sih namanya? Kalau bahasa itu area yang kecil ya. Kalau nggak salah cuma 100 meter gitu ya. Kalau udah dalam 100 meter yakin nggak ada air, boleh gitu Ustaz. Jangan sih. Saya lupa tuh. Harus merajaah nih ada. Ya, ya. Insyaallah 150. 50 ya. Iya, siap.
Jadi tingkatan pertama ketika yakin tidak ada air itu langsung tayamum. Baru nanti tingkatan kedua kalau mengira atau ada prasangka bahwasanya ada air di sekitar kita, maka wajib mencari ini sesuai jawaban antum tadi ke jarak 150 meter. Dan tingkatan berikutnya, Ibu Ibu Dwi, ketika orang itu yakin ada air, Bu, itu berapa jarak radius berapa radius berapa dia harus cari air? Ke jarak berapa meter atau berapa kilo dia harus cari air? Ingat nggak, Bu? Hmm. Masih lupa itu SFM tadi terlambat Ustaz. Ini saya sebenarnya kemarin udah izin tapi ini masuk. Oh Pak, ya. ini di luar dia. Tapi Oh ya. nggak ingat Oh ya, belum. di luar ya. Ya. Iya, Ustaz. Nah, lanjut aja, Bu, lanjut aja. Ibu Emi ingat nggak ya ketika kita yakin ada air di sekitar kita, sampai jarak berapa kita harus mencari air? 4,5 kilometer, Ustaz. Oh iya, Insya Allah. 150 wajib cari air ya. 4,5 masih wajib, tetapi di atas 4,5 maka tidak lagi, melainkan langsung tayamum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan mengenai najis. Yang mana insyaallah nanti sesuai kitab Safinatun Najah nanti akan ada pembahasan najis apa saja yang menjadi suci. Lalu pembagian atau macam-macam najis serta cara menyucikan najis. Dimulai dengan pembahasan yang pertama. Ternyata di antara semua najis yang ada, di muka bumi ini, ada 3 di antara najis tersebut yang bisa disucikan atau yang bisa berubah menjadi suci. Yang mana perubahan ini dinamakan apa? Salah ya. Pertama adalah khomer, para hadirin semuanya. Khomer, baik itu yang terbuat dari anggur barangkali, terbuat dari apa saja. Jika khomer tadi kita biarkan dalam waktu yang lama, dia lama-lama akan berubah menjadi cuka. Dan hukum cuka tersebut, walaupun sebelumnya pernah menjadi khomer, tetapi ketika dia sudah menjadi cuka, maka dia berubah menjadi suci. Namun dengan syarat apa? Dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Artinya apa? Tanpa ada tambahan bahan-bahan yang lain ke dalam wadah tersebut. Maka dari itu ada teka-teki, ada sesuatu air atau cairan yang mana dia mengalami 4 perubahan. Pertama, dia suci mensucikan. Berubah menjadi suci. Berubah menjadi najis dan berubah menjadi air suci. Berubah menjadi benda suci. Jawabannya adalah ini. Ketika kita punya suatu wadah yang kita isi dengan air, lalu kita tambahkan contohnya 5 butir kurma ke dalam ini, awalnya airnya suci mensucikan ya. Misalnya kita ambil air keran atau air minum, suci dan mensucikan airnya. Bisa dipakai berwudu, bisa diminum. Kita tambahkan kurma ke sini, ke air tersebut. Kita masukkan kurma. Kita biarkan beberapa hari, atau kita biarkan mungkin sehari ya biasanya untuk bikin air kurma itu. Sehingga air tadi berubah menjadi nabiz. Nabiz ya. Ini masih bisa diminum ya, masih halal. Karena ada khasiat tersendiri kan air yang campur kurma itu masih suci. Jadi perubahan awalnya dia suci mensucikan,
berubah jadi suci ya, ketika berumur sehari. Nah, kita biarkan sampai 5 hari sampai seminggu. Akhirnya dia berubah menjadi khamr. Yang mana khamr tersebut hukumnya adalah najis. Biarkan lagi, biarkan sehingga akhirnya dia apa? Berubah menjadi cuka. Nah, ini 4 perubahannya. Yang awalnya dia suci mensucikan, kemudian dia suci saja karena tercampur kurma, ya, sehingga kurma tadi larut, tetapi masih suci ya, belum jadi khamar. Dibiarkan terus beberapa hari lagi, dia berubah jadi khamar, yang mana dia adalah najis, dan kita biarkan dia sendiri berubah tanpa kita tambahkan bahan-bahan yang lainnya, sehingga dia menjadi cuka. Nah, cuka ini hukumnya suci, suci saja ya, tidak mensucikan. Jadi dia cuma bisa mungkin dikonsumsi dan tidak bisa dipakai bersuci, berwudu dan semacamnya. Lalu ini dia jadi khamar itu najis tapi dia bisa jadi suci. Kulit bangkai pernah kita bahas di awal-awal bahasanya cara menyucikan bentuk-bentuk bersuci ada atau wasilah bersuci ada 4: air, tanah, batu istinja, dan samak ya. Jadi kulit bangkai yang mana kita sudah tahu barangkali pengertian bangkai yaitu semua hewan yang meninggal bukan karena sembelihan yang syar'i. Jadi dia bangkai. Baik itu hewan yang mati hatfa'an fihi, mati sendiri karena sudah ajal, atau hewan tersebut disembelih tetapi sembelihan tidaklah menghalalkannya. Seperti ketika kita menyembelih kucing atau menyembelih singa contohnya gitu ya. Maka dia bangkai karena walaupun disembelih, sembelihan tetap tidak akan bermanfaat baginya. Atau sebab ketiga karena adanya syarat sembelihan yang kurang. Contohnya disembelih pakai tulang atau masalahnya pada orang itu sendiri, sembelihan orang Majusi, maka dia bangkai. Nah, bangkai ini tidak bisa kita manfaatkan sama sekali. Baik itu dagingnya nggak bisa dimakan, kemudian juga rambut atau bulunya tidak bisa dimanfaatkan, dan juga tulang tidak bisa juga. Satu-satunya bagian dari bangkai tersebut yang bisa kita manfaatkan adalah kulitnya. Tapi dengan syarat dimasak, disamak. Jadi jangan salah baca ini. Ini samak, bukan dimasak, disamak. Samak itu ya proses pembersihan kulit dari sisa-sisa darah, dari sisa-sisa rambut-rambut yang masih menempel di sana. Jadi itu menggunakan apa? Menggunakan kalau zaman dahulu biharrif artinya benda yang kasar ya atau yang pedas. Sekarang bisa memakai deterjen dan semacamnya. Taib. Jadi dia kulit bangkai tadi yang awalnya najis bisa menjadi suci karena sudah kita samak. Lalu yang nomor 3 yang terkategorikan sebagai benda yang menjadi suci adalah masoroh hayawanan. Awalnya dia najis ya. Contoh kita lihat misalnya ada bangkai kambing, bangkai kucing yang dibiarkan lama-lama, kemudian lama-kelamaan timbul dan keluarlah semacam apa nama belatung atau apa itu hewan-hewan kecil itu. Nah, itu menurut ini hukumnya suci walaupun dia bersumber dari sesuatu yang awalnya najis. Jadi cuma 3 ini aja yang menjadi suci ya. Yang menjadi suci. Nah, selesai kita dari yang pertama. Yang kedua, macam-macam atau pembagian najis. Barakallahu fikum. Pembagian najis yang masyhur, jadi para ikhwah semuanya dan akhwat semuanya, cara ulama
ketika membahas bab najis ini bermacam-macam. Ada di antara mereka yang langsung menyebutkan najis adalah darah, nanah, muntah, dan seterusnya. Jadi disebutkan sampai 20 atau sampai beberapa jumlah gitu. Dan ada di antara mereka yang caranya membagi dengan cara pembagian. Seperti yang dilakukan oleh ini Safinatun Najah. Mereka bagi ke najis berat, kemudian ringan, dan kemudian pertengahan. Kalau ada kitab Zubat namanya, maka dia dan bahkan Safinatul Shalah yang kita pelajari sebelumnya itu memakai cara langsung dihitung najisnya satu persatu. Sedangkan ini dibagi terlebih dahulu, dikategorikan dan diklasifikasikan. Boleh mulai dengan najis berat ya. Ini berdasarkan hukumnya atau berdasarkan cara menyucikannya. Berat karena memang zatnya berat ya, zat najis itu berat, dan juga cara menyucikannya agak apa? Ya tidak sesimpel yang lainnya. Harus campur tanah. Maka najis berat itu adalah pertama anjing. Barakallahu fikum, a'azani Allah wa iyyakum, anjing, mohon maaf, dari mulut sampai ekornya semuanya najis. Loh Ustaz, bukannya di hadis itu hanya disebutkan ludahnya saja. Nabi bersabda, "Idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an." Jika ada anjing yang menjilat bejana kalian, maka cucilah sebanyak 7 kali. Ya, ulahunna biturab. Yang mana satunya dicampur tanah. Taib. Kenapa kok juga termasuk keringat anjing, kemudian kotoran anjing, kenapa juga najis berat gitu? Kata para ulama, ini sih kita memakai kias. Jadi kalau ada yang menanya dalil, maka dalil itu banyak para ikhwah dan akhwat semuanya. Dalil itu tidak Quran sunnah saja. Kalau kita ngaji usul fikih, maka ada 4 dalil yang disepakati. Al-Quran, sunnah, ijma' sama qiyas. Maka ini memakai dalil qiyas. Qiyas itu maksudnya adalah perbandingan atau ya macam perbandingan begitu. Maksudnya begini. Memang dalam hadis tersebutkan bahwasanya najisnya itu adalah air liurnya atau ludah anjing tersebut. Tetapi bukankah mulut itu, begitu kata para ulama ya, mulut itu adalah bagian yang paling mulia pada anjing. Dengan itu dia makan, dengan itu dia mulut itu bagian yang paling mulia pada anjing. Nah, seandainya bagian tubuh yang paling mulia dia saja sudah najis, maka apalagi bagian tubuh yang lain, mulai dari keringatnya, apalagi kotorannya pasti lebih najis lagi. Jadi jumhur mengatakan, mayoritas mengatakan bahwasanya anjing itu najis semuanya, tidak hanya ludahnya saja. Barakallahu fikum, ini faedah juga bahwasanya najis itu, perpindahan najis itu dengan apa sih? Najis itu pindah dengan cara apa ke tubuh kita atau ke pakaian kita? Maka mereka mengatakan najis itu berpindah dengan wasilah rutubah atau adanya basah, dengan media yang basah. Baik yang basah itu adalah tangan kita atau pakaian kita, atau yang basah itu adalah najis itu sendiri. Jadi seandainya tubuh anjing itu najis, seandainya badan anjing basah, tetapi tangan kita kering, terus ada orang yang iseng-iseng, dia ngira ini kambing, dia pukul, ternyata anjing. Akhirnya karena tubuh anjing tadi basah dan tangan orang itu kering, maka berpindahlah najis itu dari tubuh anjing ke tangan, karena adanya media perantara yang basah tadi. Atau kebalikannya, tubuh anjingnya kering, tetapi tangan dia basah, dipukul, maka ini juga terjadi perpindahan najis.
Akan tetapi, barakallahu fikum, seandainya dua-duanya kering, tubuh anjingnya kering, tangan orang itu kering, atau pakaiannya kering, lalu dia pukul, contohnya begitu, anjingnya, maka tidak terjadi perpindahan najis. Barangkali nanti tinggal di apa ya? Mungkin ada debu-debu saja barangkali yang nempel. Ya mungkin tinggal ditiup. Artinya apa? Perpindahan najis itu terjadi dengan wasilah yang rutubah atau ya basah. Ada kaidah di Yaman, kayaknya di Yaman, tapi kami pernah dengar dari Syekh dari Yaman. Kemarin juga ketika ngaji Sabil Sholah, al-jaf 'alal jaf tahirun bila khilaf. Yang kering ketemu yang kering hukumnya suci tanpa ada perbedaan. Bila khilaf tanpa ada perbedaan pendapat. Ala kulli hal ya. Ini enggak berlaku pada anjing saja, yang lain juga. Contohnya kita megang kotoran hewan yang sudah beku, yang sudah kering, yang sudah padat gitu ya. Itu kalau sama-sama kering itu tak terjadi perpindahan najis. Nah, yang kedua babi lebih najis daripada anjing karena apa bedanya? Ada yang tahu di antara teman-teman semua, kenapa babi lebih buruk dan lebih najis daripada anjing, lebih berat daripada anjing najisnya? Karena anjing masih ada manfaatnya, Ustaz. Nah, iya betul. Barakallahu fik. Anjing masih ada manfaat, maksudnya masih boleh di apa dipelihara ya. Sedangkan babi sama sekali tidak boleh dipelihara. Anjing kita bagi kemarin ada 3 macam. Ada anjing galak, ada anjing jinak, ada anjing nggak manfaat dan juga nggak galak. Terus kita katakan kemarin bahwasanya anjing yang galak, yang suka gigit, suka ganggu, apalagi anjing gila, maka itu boleh dibunuh. Dan orang yang membunuh anjing itu nggak wajib, nggak dikenai ganti rugi menurut mazhab kita. Kita bunuh anjing orang contohnya, itu kita nggak dikenai ganti rugi. Kalau bunuh sapi orang, bunuh kambing, ya. Tapi kalau anjing ini tidak dikenai ganti rugi. Lalu ada anjing yang jinak ya, ya. Eh, atau yang bermanfaat, anjing yang bermanfaat ya. Contoh yang bermanfaat untuk menjaga ternak dan semacamnya, itu nggak boleh dibunuh, haram untuk dibunuh, karena dia termasuk yang dimuliakan. Ada anjing yang antara-antara, ada perbedaan pendapat, ada yang mengatakan boleh dibunuh, ada yang mengatakan tidak boleh dibunuh. Tetapi eh, apa namanya? Ini bukti bahwasanya anjing itu masih ada yang boleh dimanfaatkan dan yang dipelihara. Sedangkan babi, walaupun punya manfaat, itu tidak boleh dipelihara sama sekali. Dan juga katanya di sini apa? Peranakan atau hasil kawin silang ya, far'u ahadihima. Baik itu hasil kawin silang antara anjing dengan babi, contohnya dikawinkan begitu ya, walaupun dari segi tabiatnya mereka musuhan ya, tapi seandainya mereka dikawin silangkan, maka keturunan mereka juga najis. Atau anjing dinikahkan dengan kambing contohnya, maka nanti hasil atau anak dari mereka najis, ngikutin orang tuanya yang najis berat. Atau babi dikawin silangkan dengan singa contohnya. Nah, maka nanti keturunannya sampai ke bawah-bawahnya itu ngikutin orang tuanya yang najis. Karena ada kaidah mengatakan, Imam Suyuti mengatakan, yatba'ul far'u fintisabin abahu. Dari segi anak itu, dari wa firrijsil akhas. Dan dari segi kenajisan, nanti ada pembahasan anak itu ngikut siapa sih? Ngikut ayahnya, ngikut ibunya kah? Atau ngikut yang lebih mulia kah? Dalam pembahasan agama, maka anak ikut yang beragama Islam. Seandainya terlahir anak dari orang tua yang Islam dan ahlul kitab, maka anaknya nanti dihukumi anak yang muslim. Dari segi contohnya nasab, maka anak nanti ikut kepada ayah, tidak ikut kepada ibu.
Nah, dari segi ini kenajisan ya, seandainya dikawin silangkan antara hewan yang najis dan yang suci, itu keturunannya ngikut kepada orang tua yang najis sebagai bentuk kehati-hatian bagi kita semuanya. Tapi kalau hewan itu hasil kawin dari sesama yang suci, kambing sama kambing dan semacamnya, pasti tidak diragukan lagi bahwasanya dia adalah suci ya. Hanya saja ulama kita sering suka berteka-teki. Ada yang mengatakan begini, pernah anak share kayaknya. Domba sama domba kawin atau kambing sama kambing. Lalu qadarullah anaknya berbentuk manusia. Contohnya begitu. Dan dia bisa ngomong seperti manusia, berakal, dan seterusnya. Maka dia dihukumi taklif, mukallaf. Dihukumi taklif, artinya dibebankan sholat, dibebankan puasa, dan diperbolehkan jadi imam sholat. Dan contohnya dia di hari Idul Adha kita tunjuk sebagai khotib, bisa juga, sah juga. Jadi khotib, atau bahkan kita tunjuk jadi imam sholat Idul Adha, boleh. Jadi khotib langsung setelah sholat, silakan juga. Kalau mau kita sembelih dia setelah itu, karena kebetulan Idul Adha nih, korban kurang, hewan korban kurang, oh khotib kita kan anak domba, nah, boleh disembelih. Walaupun memang itu mungkin cuma di negeri film ya barangkali ya, tetapi mereka di kitab Syifatus saja itu membuat seperti itu permisalan atau pengandai-andaian. Ya kita tinggalkan saja itu ya. Najis ringan. Ustaz, Ya, kalau tadi suci sama suci kan boleh, tapi kalau satu nggak boleh dimakan, gimana Ustaz? Satu haram dimakan, satu boleh dimakan. Anaknya Ustaz, oh gimana Ustaz? di untuk kehati-hatian diikuti orang tua yang nggak boleh dimakan. Jadi tidak Oh, boleh gitu. ya. Ya, ya, Kambing sama singa contohnya ya, ya, tidak bisa dimakan. ya, ya. Keren, Ustaz. Afwan. Nah, najis berikutnya, najis ringan. Nanti kesimpulannya dia adalah kencing anak laki-laki ya, yang belum makan selain susu dan belum berumur 2 tahun. Eh, Pertanyaannya adalah, ini najis apa enggak sih, teman-teman? Air kencing anak laki-laki ini najis atau enggak? Tetap najis enggak ya? Ya, jangan Belum sampai 2 kita tahun, Ustaz. Belum apa? 2 tahun. Tidak najis kalau belum 2 tahun. Belum 2 tahun. Karena anak laki-laki, ya, anak laki-laki. Nah, ya. Eh, Kayaknya ya, kalau nggak salah. Apa namanya? Kita mesti agak jeli di sini, agak teliti. Bahwasanya kalau nggak najis dia nggak akan dimasukkan ke sini Ustaz pembahasannya. Jadi dia tetap najis, tetap najis. Hanya saja hukumnya ringan atau diberikan keringanan. Tapi dari segi hukum asal dia tetap najis. Hanya saja dia diberikan keringanan. Oh iya. Dan, Oh iya, iya, ya, lupa cara bersihnya yang beda, tapi saya lupa. ya, Iya, benar, ya, benar. Cara coba. bersihnya agak ringan, ya, iya, benar. Ya. Jadi tapi dia aslinya tetap najis. Najis ya. Nah, ini nanti akan ada empat aturan ya. Kita sebagai apa namanya untuk mendalami saja ya. Barangkali nanti dari segi prakteknya kita juga akan nyuci, juga akan dicuci, disiram. Tetapi ini untuk pendalaman materi saja. Bahwasanya yang ringan itu adalah najis ringan itu adalah kencing atau pipis. Adapun kotoran BAB-nya ataupun muntah dari dia tidak najis ringan, melainkan nanti masuk ke pertengahan. Yang mana najis ringan itu adalah kencing dari anak laki-laki, bayi laki-laki. Berarti kencing bayi perempuan termasuk ke pertengahan dan tidak termasuk ke najis ringan. Ada yang mengatakan ya mencoba-coba mencari-cari alasannya, ada yang mengatakan oh
anak laki-laki itu suka digendong orang, pindah-pindah ke lain tangan, ya, dan seterusnya, sehingga diringankan hukumnya. Gitu. Allahu a'lam ya. Kemudian aturan berikutnya adalah kencing bayi laki-laki itu belum mengkonsumsi selain ASI. Adapun jika dia sudah MPASI, ya, sudah makan nasi untuk memenuhi gizinya, maka kencingnya nanti termasuk ke najis pertengahan. Dan juga syarat berikutnya adalah umurnya belum sampai 2 tahun. Hijriyah. Artinya ketika sudah 2 tahun pas atau lebih dari 2 tahun, maka kencingnya termasuk najis pertengahan. Dan juga 2 tahun ini barakallahu fikum, ini batas apa? Batas mahram. Artinya kalau seseorang perempuan ingin mengambil atau mengadopsi anak laki-laki, mengadopsi anak, maka silakan susukan anak tersebut sebelum dia berumur 2 tahun. Sebelum berumur 2 tahun. Kalau disusukan ketika berumur sudah 2,5 tahun, lebih dari 2 tahun, maka tidak bisa lagi menjadi haram. Maka dari itu, seandainya seorang suami nggak sengaja minum susu istrinya, mungkin sudah disediakan, contohnya untuk anaknya disimpan di kulkas, agar nggak ribet. Ketika nangis malam-malam nggak ribet mompa ASI. Ternyata nggak sengaja diminum sama suami. Itu jadi mahram nggak suaminya sama istrinya? Tentu tidak ya. Karena apa tadi, syarat mahram itu adalah ketika laki-lakinya berumur di bawah 2 tahun. Selain dari yang dua ini, selain dari yang berat, selain dari yang ringan, maka otomatis masuk ke dalam pertengahan. Muntah, darah, nanah, bangkai, mazi, wadi, apa lagi ya? Kotoran, BAB, BAK, selain dari bayi laki-laki, dan semuanya masuk ke najis pertengahan. Nah, ketika sudah kita ketahui ini macam-macam najis, maka akan berbeda pula cara kita dalam menangani atau menyucikan masing-masing najis tersebut. Pertama kita mulai dengan najis berat. Bahwasanya najis berat tersebut dicuci, dibersihkan dengan cara disiram atau dibasuh, dicuci dengan 7 kali menyiram air. Yang mana salah satu dari 7 tersebut harus bercampur dengan tanah. Ya memang kita mungkin hafal hadisnya, bahwasanya banyak hadisnya para ikhwah semua dan akhwat ya. Ada riwayatnya ulahun nabi turab, tanahnya harus di yang nomor 1. Dia mengatakan wa'afiruhu saminata biturab, tanahnya terakhir. Nah, ada pertentangan ya, di awalkah atau di akhirkah? Nah, ada juga yang lainnya ihdahunna biturab. Salah satunya dicampur dengan tanah. Nah, ketika bertentangan seperti ini, maka diambil kesimpulan atau jamak ya dalam kaidah ushul fikihnya, al-jam'u aula minat tarjih. Oh, berarti maksudnya adalah kalau kayak gini keadaannya, maksudnya yang penting ada dicampur dengan tanah. Baik itu di awal, di tengah maupun di akhir. Namun yang lebih utama adalah tanahnya di awal. Sehingga siraman-siraman berikutnya itu tinggal untuk membersihkan tanahnya. Kalau di akhir nanti kita perlu lagi untuk nyiram lagi ya. Tambah kerja kita. Nah, ini ada beberapa peringatan atau poin penting. Bahwasanya para ikhwah semuanya, seandainya ini apa ya contohnya? Ini sajadah. Lalu ada kotoran anjing di sini. Taib. Lalu kita siram
Kita siram, dan ternyata kita butuh 3 ember untuk nyiram sampai hilang ini kotorannya. Berarti sekarang kita siram 3 kali, 3 ember kita siram dengan 3 ember dan hilang. Alhamdulillah kotoran sudah hilang. Jadi zat atau kotoran sudah hilang. Berarti sekarang tinggal berapa kali lagi kita tambah siramannya? Izin jawab Ustaz. Apa? Izin jawab. Apa Ustaz Rafiq? Izin menjawab Ustaz. Izin jawab ya, silakan. Jadi maksudnya 3 kali ini langsung hilang Ustaz. Maksudnya ainnya ya. Iya, Kotoran itu. ya kotornya Berarti hilang. masih perlu 6 kali sosnya dengan tanah. Nah, Jadi karena maksud yang kita itu terhitung satu basuhan pertama gitu sampai hilangnya. masih Kurang dihitung lebih. 1. Iya. Padahal sudah 3 ember Ustaz Rafiq. Tapi baru hilang setelah 3 ember itu. Atau ya, Syukran. Ada kaidah begini ya, betul jawabannya. Siraman-siraman ya yang kita gunakan untuk menghilangkan ainun najasah. Najis intinya itu ya untuk menghilangkan eh apa namanya ini kotoran itu ya kan ya, bisa dibayangkan barangkali ya untuk menghilangkan kotoran ini agar dia hilang dari sajadah ini kita butuh 3 kali nyiram. 3 kali nyiram. Maka kaidahnya mengatakan siraman yang kita gunakan untuk menghilangkan mata najisnya atau zat najisnya ini terhitung satu. Sehingga apa? Sehingga misalkan tadi sudah disiram 3 kali. Tadi contohnya sudah disiram 3 kali. Tapi siraman yang 3 itu baru untuk menghilangkan zat najisnya. Nah, itu masih terhitung 1, teman-teman. Sehingga wajib ditambah 6 kali lagi. Walaupun mungkin 10 kali, 10 ember kita siram ya. Tetapi itu baru menghilangkan zat najisnya, itu terhitung 1. Mesti ditambah 6 siraman lagi. Ditambah 6 siraman. Tayyib. Lalu berikutnya adalah poin kedua yang ingin kita sampaikan di sini, dia harus bercampur, Ikhwah, bercampur. Jadi ada 3 cara nanti ketika menyucikannya. Pertama adalah ketika air sama tanah kita campur di satu wadah, campur, kemudian baru dituangkan ke atas najisnya. Atau cara kedua, pakai tanah dulu kita gosok-gosok, pakai tanah, kemudian kita siram. Atau cara ketiga, kita siram dulu, baru kita pakai tanah. Jadi 3 cara dalam membersihkan, menyucikan najis berat ini. Sedangkan najis ringan maka cukup untuk dipercikkan saja sebagaimana Nabi SAW memercikkan air ke pakaian beliau yang terkena najis ringan. Tapi syaratnya adalah air percikan kita itu harus lebih dominan daripada najis. Artinya kita percikan ke semua permukaan najis, ke semua yang terkena najis kita percikan sampai air lebih dominan daripada najis, kira-kira begitu. Kalau nggak mau ribet ya siram aja gitu kan. Kalau ragu-ragu nanti. Sedangkan najis yang pertengahan, ya, selain najis berat sama ringan, ini terbagi 2. Ada yang namanya najis ainiyah dan ada najis hukmiyah. Ainiyah itu, ain artinya mata. Artinya dia kasat mata. Maksudnya apa? Dia punya sifat. Aromanya bisa kita tercium aromanya. Warnanya bisa kita lihat jelas ini warnanya. Seandainya contohnya seandainya tercicipi, maka dia ada rasa. Nah, ini cara menyucikannya adalah harus dihilangkan ketiga sifat tadi. Disiram, dibersihkan sampai hilang aroma, sampai hilang warna dan rasanya. Sedangkan najis hukmiyah, dia najis, ikhwan dan akhwat, dia najis.
kita yakin seminggu kemarin ada kucing kencing di kain ini. Tapi belum sempat dibersihkan. Kita biarkan seminggu, 2 minggu. Tapi kita yakin dan pernah lihat bahwasanya ada kencing kucing di sini. Nah, baru ingat 2 minggu lagi. Kita coba cium, gak ada aroma. Warna juga sudah tidak terlihat lagi warna najisnya. Tapi kita yakin ini ada najis di sini, pernah ada najis di sini. Dia namanya najis hukmiyah, yaitu najis yang tidak ada aroma, tidak ada rasa dan tidak ada warnanya. Tapi dia najis loh, dia najis, dihukumi najis. Nah, ini caranya adalah cukup disiram 1 kali saja. Disiram 1 kali. Aku nggak bisa. Oh, ya, siap. Baik, alhamdulillah kita sudah selesai dari najis. Berikutnya tentang darah wanita. Ini Masya Allah ringkas di sini tentang darah perempuan. Beliau sengaja menunda pembahasan ini sampai ke ujung bab thaharah karena pembahasan ini khusus dialami oleh perempuan saja ya. Tetapi dari segi ma'rifat dan pengetahuannya wajib laki-laki dan perempuan. Sedangkan bab-bab sebelumnya wudhu, mandi wajib, tayamum itu kan dialami oleh laki-laki dan perempuan sehingga dibahas duluan. Dan ditunda bab ini karena dia hanya dialami oleh perempuan saja, tetapi pengetahuannya juga harus diketahui oleh laki-laki, apalagi suami atau calon suami, agar istri tidak bertanya ke orang lain gitu. Khulasah atau kesimpulannya adalah bahwasanya darah yang keluar dari kemaluan perempuan ada 3 jenisnya. Haid atau nifas, jadi kita pakai atau ya, tidak mungkin bersamaan. Kita pakai atau. Haid atau nifas, atau yang ketiga istihadah atau darah penyakit. Kalau nggak haid pasti nifas. Kalau nggak ada kriteria dan ciri-cirinya masing-masing. Pertama beliau memulai dengan haid terlebih dahulu. Yang mana pembahasan haid ini di sini ada dua pembahasan. Yang pertama tentang jangka waktu haid itu para ikhwan dan akhwat Bapak Ibu. Atau masanya, berapa lama sih dia dikatakan haid itu keluarnya berapa lama? Yang pastinya adalah syarat intinya dia keluar ketika perempuan sudah berumur 9 tahun Hijriah. Jadi masa minimal agar darah tadi terkategorikan sebagai haid, dia keluarnya minimal yaumun walailah, sehari semalam, atau dengan kata lain 24 jam. Nah, jadi jika darahnya itu keluar terus-menerus tanpa ada jeda, maka minimal dia keluarnya agar terhitung haid harus keluar selama 24 jam. Mulai jam 9 malam, contohnya berlanjut terus-menerus. Nah, ternyata jam 9 malam besok berhenti. Bingung perempuan. Itu sudah haid. Karena sudah memenuhi kriteria dasar, kriteria minimal. Ini sehari semalam, 24 jam. Atau ada lagi gambaran kedua para ikhwan. Darahnya itu keluar ada jedanya. Contohnya begini. Mungkin perempuan lebih tahu ya, tapi Ana hanya tahu teori saja. Hari pertama keluar 10 jam. Ya, ketika dia subuh, dia cek ada darahnya. Ketika zuhur, dia cek lagi ada darah sampai asar. 10 jam kurang lebih begitu kan. Besoknya keluar juga selama 10 jam. Dan hari ketiga juga 10 jam. Berarti sudah mencapai minimal ya, 30 jam. Sudah mencapai batas minimal. Jadi 24 jam tadi
ada dua gambaran. Imma dia berturut-turut, artinya tanpa henti 24 jam, terus keluar. Atau 24 jam tadi terbagi ke 3 hari. Dia keluar selama 3 hari. Tetapi kalau ditotalkan jamnya, itu mencapai minimal 24 jam. Baik. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi tidak dipatok hari saja, lihat juga jumlah jamnya. Baik. Pertanyaannya adalah, seandainya haid itu keluar selama 15 hari nih, 15 hari. Tapi per hari dia cuma keluar 1 jam. Dari maghrib ke isya, contohnya begitu. Itu haid ya, tergolong haid. 15 hari. Karena nanti maksimalnya itu 15 hari maksimalnya. Cuma 15 hari. Jadi jika dia keluar selama 15 hari dan per harinya 1 jam, berarti haid bukan, Ikhwan? Bukan, Ustaz. Bukan. Kenapa, Bu? Dia 15 hari loh, Bu. Karena belum ada 24 jam. Ya betul. Jadi jangan dilupakan jumlah jamnya. Walaupun mungkin ini 15 hari berturut-turut, tetapi karena jamnya 1 jam per hari berarti baru 15 jam selama 15 hari ya. Maka belum memenuhi kriteria minimal. Baik. Otomatis nanti dia istihadah. Jadi ini masa minimal haid. Sehari semalam atau 24 jam. Maka dari itu bisa kita pahami bahwasanya jika darahnya keluar kurang dari 24 jam, maka dia bukan haid. Melainkan nanti masuk kepada istihadah. Jadi bisa kita ambil satu kesimpulan. Istihadah, bentuk istihadah pertama adalah darah yang keluar kurang dari 24 jam. Baik. Umumnya seminggu ya, 6-7 hari. Dan maksimalnya adalah 15 hari. Artinya seandainya perempuan itu keluar darahnya sampai 15 hari, kemudian di hari ke-16 masih keluar, maka ini bukan lagi haid, melainkan nanti masuk ke istihadah. Nah, dapat nomor 2. Bahwasanya bentuk istihadah yang kedua adalah darah yang keluar melebihi masa maksimal haid atau masa maksimal nifas. Ini istihadah. Baik. Maksimal 15 hari. Nah, dengan syarat tadi apa? Dengan syarat sampai 24 jam ya. Lalu pembahasan berikutnya ketika kita sudah tahu bahwa ini haid, ternyata memenuhi standar nih sehari semalam. Nah, datang berikutnya pembahasan yang namanya adalah jarak antara 2 haid. Artinya apa? Misalkan bulan ini haid sekitar 10 hari contohnya begitu. Nah, berapa jarak antara haid yang satu ke haid berikutnya? Nah, ini maksudnya. Ini pembahasan kita pada sekarang ini. Berapa sih jarak ya sehingga haid yang ini tergolong haid yang kedua, haid baru? Berapa jarak yang harus ditempuh, yang harus ada antara mereka berdua gitu. Nah, dia juga punya pembagian dan kategori. Minimalnya minimal jarak antara haid yang satu ke haid berikutnya minimalnya 15 hari. Artinya adalah seandainya contohnya pada bulan ini perempuan haid dari tanggal 1 sampai 15. Dan dari tanggal 16 sampai 30 itu bersih dan suci. Sudah mencapai 15 hari. Nah, bulan berikutnya pas tanggal 1 datang lagi darah sampai tanggal 10 contohnya.
Nah, jangan bingung, ini sudah tergolong haid yang baru. Karena apa? Sudah memenuhi kriteria jarak minimal antara haid yang satu ke haid berikutnya. Atau haid pada tanggal 1 sampai 10. 11 sampai 25 ini bersih. Tanggal 26 keluar darah lagi. Nah, jangan bingung. Ini sudah tergolong haid yang baru. Walaupun mungkin ini masih dalam bulan yang sama. Ini kan masih 1 bulan yang sama ini. Nah, tetapi karena sudah memenuhi kriteria jarak minimal antara haid yang satu ke haid berikutnya, maka ini sudah tergolong haid yang baru. Walaupun masih di bulan yang sama. Taib itu maksudnya. Jadi, seandainya tadi ya, dia haid tanggal 1 sampai 10. Tiba-tiba, ikhwah, tanggal 21, darahnya keluar lagi. Apakah ini sudah haid yang baru atau belum? Apakah sudah haid yang baru tanggal 21? Ulangi Ustaz, dari tanggal berapa tadi? Ini tanggal 10, 1 sampai 10 ini haid. Kelihatan ya Bu di sini ya? 1 sampai 10 haid. 11 sampai 20 bersih ya, 10 hari. Tanggal 21 keluar darah lagi. Berarti ini haid baru atau bukan ini? Sudah haid baru atau bukan? Atau belum? Belum Ustaz. Kenapa Bu? Belum 15 hari. Karena jaraknya baru 10 hari. Otomatis tergolong kemana dia Bu? Darah apa? Nifas atau apa? Ihadah. Pasti tergolong ke sini. Jadi istihadah nomor 3 adalah jarak yang istihadah darah yang keluar di masa minimal suci antara 2 haid. Yang harusnya di sini masih suci harusnya ya. Tapi ketika keluar darah maka dia tergolong istihadah. Darah yang keluar di masa atau jarak minimal antara haid yang satu ke haid berikutnya. Walaupun Ustadz haidnya itu minimal 24 hari itu yang tanggal 21 itu 24 jam lah minimal Iya, gitu. iya, iya, Tetap iya, aja walaupun. lihat walaupun ya. Ya, walaupun. Mungkin dia memenuhi ini ya, memenuhi kriteria ini. Tetapi dia melanggar ini, melanggar jarak minimal ini. Ya itu. Paham. Itu minimal. Sedangkan mereka membahas umumnya ya. Barangkali ini berbeda dari wanita ke wanita. Umumnya 23 sampai 20 atau 24. Maksudnya begini, karena bulan itu umumnya 30 hari ya. Dan ketika sudah diambil 6 hari untuk haid, maka tentu sisanya adalah suci. Atau bagi yang punya kebiasaan haid 7 hari, maka tentu sisa 23 harinya dipakai untuk suci. Itu maksud jarak umum ya. Artinya 1 sampai 6 dia haid, 7 sampai 30 suci, datang lagi haid berikutnya besok bulan 1 sampai 6 dan begitu seterusnya sampai 30. Ya, 6 hari haid, 23 hari suci. Atau 1 sampai 7 ya. Berarti haid 7 hari, suci 24 hari. Afwan. Iya, kebalik. Intinya begitu. Ketika sudah diambil 6 hari untuk haid pada umumnya, maka tentu sisa bulan itu dipakai untuk suci. Wallahu a'lam. Adapun jarak maksimal ya, siapa tadi? Ami Fauzan. Candy Ustaz. Oh iya, Mohon diberi contoh apabila kasusnya itu yang loncat-loncat Ustaz. loncat-loncat. Misalkan hari pertama haid 24 jam, terus kemudian besoknya bersih, terus hari ketiganya keluar darah lagi. Nah, itu menghitungnya dia di 15 hari seperti apa Ustaz?
Perempuan yang haidnya loncat-loncat atau bolong-bolong, 1, 2, nah, sabar ya, nah tulis dulu. 6, 8, 10, 11. Kalau tulisannya nggak rapi, 14, 15, 16. Misalkan tadi dikatakan bahwasanya mereka hari pertama haid, anggaplah 24 jam ya. Hari kedua bersih. Hari ketiga haid lagi. 4 bersih lagi. Hari kelima datang lagi darah haid. Nah, pertanyaannya adalah gimana nih kasus begini? Perempuan yang eh, haidnya loncat-loncat ataupun bolong-bolong, pertama poin pertamanya adalah eh, kalau kasusnya begini, anggaplah kita kasih permisalan sampai tanggal 9 terjadi seperti itu, lompat-lompat. Maka berarti perempuan ini haid selama dari tanggal 1 sampai tanggal 9. 9 hari. Berarti perempuan ini haid selama 9 hari. Anggaplah hari pertama 20 jam, hari ketiga 10 jam, hari kelima 20 jam gitu ya. Intinya memenuhi kriteria tadi, mencapai batas minimal 24 jam. Jadi perempuan ini haid selama 9 hari. Lalu poin berikutnya adalah para ulama mengatakan bahwasanya hari-hari yang tidak haid ini, tanggal 2, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, bersih ini kan, bersih. Tetapi kita hukumi apa ini? Dihukumi suci kah? Atau dihukumi haid? Ulama mazhab kita mengatakan ini dihitung haid juga. Atau bisa dikatakan hari-hari bersih yang diapit, dijepit oleh darah haid. Ini kan seakan-akan terjepit sama darah haid ini. Itu juga dihukumi sebagai haid. Apa efeknya? Sholat yang dilakukan pada hari-hari ini tidak sah. Puasa pada hari ini nggak sah. Nah, jadi ibadah-ibadah yang bertentangan dengan haid selama ini tidak sah. Karena dia diseret dan ditarik ngikutin hukum haid juga. Maka dihitung sejak hari pertama keluar darah. Sejak hari pertama keluar darah, ya dihitung sejak hari pertama keluar darah dan tinggal kita pantau ke depannya berapa hari dia akan keluar. Sampai hari ke-9, berarti 9 hari dia haid. Sampai hari ke-15 dia kayak gitu terus, berarti dia haidnya 15 hari. Artinya dihitung sejak hari pertama darah itu keluar. Pertama darah itu keluar. Ada lagi ini yang diragukan? Nah, Ustaz, di hari-hari kosong itu yang tadi ketika setelah tahu bahwa diapit itu dihukumi tidak sah sholat ya apa ibadahnya. Kalau misalkan di hari kedua kan kita wanita tersebut nggak tahu ya Ustaz bahwa hari ketiga itu bakal keluar darah. Nah, baiknya itu tetap sholat atau bagaimana Ustaz? Mazhab kita, mazhab Syafi'i mengatakan walaupun nanti dia nggak akan dihitung sah, artinya walaupun nanti dia akan terhitung haid ya. Tetapi mereka sepakat bahwasanya di hari-hari yang suci dan kosong dari darah ini, itu mereka juga harus tetap ibadah. Tetap sholat pada hari ini. Tahu ataupun nggak tahu. Nggak tahu nih, darah akan keluar lagi nanti. Hari ketiga. Tetap harus sholat. Sholat di sini. Berarti mandi saat ya? Ya berarti mandi. Bergantung. Kalau ini baru 20 jam berarti kan belum haid, belum hari pertama ini. Kalau 24 Oh iya. jam,
Kalau 24 jam baru Oh, baru baru mandi. Bergantung hari sebelumnya. Kalau sebelumnya sudah terhitung minimal haid 24 jam, maka mandi dulu baru sholat. Tapi seandainya masih 10 jam, 20 jam, maka enggak usah mandi karena belum haid itu yang hari kemarin. Langsung sholat saja. Wudhu dan sholat maksud. Ada lagi Ustaz Kendi? Oh ya, Jazakallah khair, Ustaz. Ustaz. Jazakallah khair, Ustaz. Ya, saya ya Ustaz Amin ya. Anu Ustaz, Muhib Ustaz. Ya. Ya. Kalau kasusnya melewati dari kasus yang seperti ini lewat dari 15 hari gimana Ustaz? Masuknya ke mana ini? Oh, seandainya darah keluar, kemudian di hari ke-16 masih keluar, gitu ya maksudnya Ustaz ya. Iya, misalkan. Maka nanti masuk ke kasus ini istihadhah. Oh iya, bisa. Dan nanti ada pembagian istihadhahnya. Apakah digolongkan perempuan ini bisa membedakan warna darah atau tidak? Apakah masih pemula atau sudah pernah haid sebelumnya? Ada hukum khususnya. Yang mana secara umum jika lewat dari 15 hari maka ini pasti tergolong ke kasus istihadhah. Masih ada nggak tentang haid ini yang kita diskusikan? Nggak apa-apa, insyaallah. Ustaz mau nanya, Ustaz. Siap. Misalnya di tanggal 6 tadi yang loncat-loncat, tanggal 6 kan berarti udah lebih dari 24 jam. Iya. Terus dia kan tadi kalau suci tuh, dia mandi, Ustaz. Maksud saya, dia tahu kapan mandi, kapan dia harus mandi. Kalau dia yakin ntar ada lagi, tunggu Oh, dulu deh, apa gimana? Nah itu tuh, ya gimana nunggu dulu? Ada yang bilang tunggu 24 jam. Kalau dilewat 24 jam nggak ada, baru mandi. Dan gimana, Ustaz? Atau gimana? misalkan yang 1 sampai 5 sudah selesai sampai hari kelima. Nah, dan tadi ditanyakan dia sedang hari ke-6 sekarang. Nah, patokannya ada seandainya ya dan darah itu ketika dicek ya, karena perempuan itu sejak zaman Nabi mereka sudah suka ngecek darah. Ketika itu ada sekelompok perempuan yang bertanya ke Bunda Aisyah radhiyallahu anha, membawa kain yang biasa mereka gunakan untuk ngecek darah di ujung-ujung haid. Jadi di ujung hari kelima ini ketika perempuan itu ngecek darah, contohnya sebelum tidur, dia coba ngecek. Oh, ternyata ketika dicek pakai kain putih atau pakai semacamnya ya, ternyata ya, biasa ditempelkan ke kemaluannya, dicek. Ketika ditempelkan kemudian dilihat sudah putih bersih, tidak ada lagi bercak-bercak, nggak ada lagi warna yang lain. Maka ketika sudah seperti itu kapas atau kainnya tadi putih bersih, maka berarti dia itu sudah dihukumi suci. Maka nanti ketika mau sholat ya, harus mandi. Jadi patokannya kain yang digunakan untuk ngecek tadi. Ketika sudah putih bersih, maka langsung mandi, maka sudah bisa mandi. Tidak mesti nunggu 24 jam. Patokannya pada kain tadi. Kata Ibunda Aisyah, la tasta'jali hatta tarainal qassatal bayda. Sampai kalian melihat putih bersih. Kalau sudah putih, nah berarti sudah bisa mandi. Tidak mesti nunggu 24 jam. Ya. Allahu a'lam. Ada satu lagi, Ustaz, tapi ini benar apa enggak? Saya baru dengar tadi 3 wanita yang nggak pernah haid itu emang ada, Ustaz. Saya baru dengar. Pertama Siti Maryam, bundanya Nabi Isa alaihissalam, kemudian benar nggak Siti Aisyah nggak pernah katanya. Itu satu lagi Siti Fatimah, benar nggak, Ustaz? Benar nggak, Ustaz? Sahih nggak itu atau saya tadi ngobrol sama kawan dia dapat dari mana nggak tahu, benar nggak, Ustaz? Oh iya ya. Ya. Maryam, Ibunda Aisyah, Fatimah. Kalau Ibunda Fatimah, kalau Fatimah ya,
itu memang disebutkan bahwasanya dia nggak pernah nifas malah, nggak pernah nifas. Tetapi haid, Anda nggak tahu apakah. Tapi nifas beliau nggak pernah. Soalnya beliau itu melahirkan setelah sholat maghrib melahirkan. Sebelum Isya sudah selesai nifasnya. Jadi habis maghrib melahirkan, nifasnya sebentar gitu, maksudnya sebentar. Habis maghrib melahirkan, sebelum Isya sudah suci. Sehingga apa? Tadi maghrib masih sholat. Dan nanti Isya juga dia akan sholat. Jadi tidak pernah meninggalkan sholat karena nifas. Kalau Ibunda Fatimah, memang betul. Maka dikatakan Az-Zahra gitu. Tapi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, kayaknya haid pernah deh. Soalnya beliau pernah ditanya oleh seorang perempuan. Dan beliau menjawab, "Kana yusibuna dzalika." Kami pernah haid di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak memerintahkan kami mengqadha salat, tetapi memerintahkan kami mengqadha puasa. Zahir hadis itu menunjukkan beliau haid. Beliau haid. Tapi Ibunda Maryam Anda nggak tahu. Ya, Siti Maryam Anda nggak tahu. Belum. Sama sekali nggak tahu. Ya, terima kasih Ustaz. Afwan. Baik. Adapun jarak, ternyata nggak ada jarak maksimal antara haid yang satu ke haid berikutnya, itu nggak ada jarak maksimal. Artinya begini, ini kan tadi minimalnya jaraknya 15 hari, 1 sampai 15 haid, 16 sampai 30 suci. Bulan besoknya tanggal 1 datang lagi haidnya sampai 15 gitu. Contohnya begitu ya. Jadi jaraknya 15 hari. Atau pada kasus yang lain 1 sampai 6 haid, 7 sampai 30 suci. Jadi jaraknya 23 nih jaraknya. 24 afwan. Ternyata ini enggak apa namanya? Ada kasusnya atau ada kemungkinan jaraknya itu banyak banget gitu. Jadi enggak ada patokan jarak maksimal itu berapa. Oh, setelah 1 bulan harus datang haid berikutnya. Setelah 23 hari harus datang haid berikutnya. Enggak ada kayak gitu maksimalnya. Jadi bisa jadi perempuan itu jarak antara haid yang satu ke haid berikutnya mungkin 2 bulan gitu. Atau mungkin 6 bulan. Atau haid sekali setahun. Berarti jaraknya 1 tahun. Artinya tidak ada jarak maksimal yang harus dipenuhi. Karena itu kan perkara apa ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak tahu kita prediksi berikutnya. Kita hanya tahu pengalaman kemarin. Oh, kemarin jaraknya jaraknya 23 hari. Cuma punya pengalaman kemarin saja. Yang akan datang kita nggak tahu kapan datangnya. Mungkin pada 15 hari, mungkin pada 1 bulan, atau mungkin pada 2 bulan. Jadi tidak ada batas khusus maksimal jaraknya itu berapa, tidak ada. Barangkali ada wanita yang haid sekali setahun dan semacamnya gitu. Nah, ini tentang haid ya. Alhamdulillah. Lalu berikutnya tentang darah kedua yang keluar dari kemaluan perempuan adalah nifas. Kita sampai apa ya sekarang? Sampai sholat ya. Dan pada pembahasan ini pengertiannya dulu, pengertiannya. Ini Ana sebutkan secara ringkas saja, cepat. Nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Atau mungkin yang masyhur, nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Namun kalau kita mau lebih rinci, maka nifas adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Baik. Nanti baru kita tanya-tanya nih, Mbak Alvin. Darah yang keluar sebelum melahirkan itu nifas enggak? Pak Alvin bersama kita enggak? Iya gimana Ustaz? Darah yang keluar sebelum melahirkan, nifas enggak? Bukan Ustaz.
Ahsanti, betul. Masih siapa ya yang tanya? Iya. Ibu Ibu Ida bersama kita, Ustazah Ida. Darah yang keluar, karena nggak jawab berarti Mbak Alvin lagi. Darah yang keluar pada ibu yang punya bayi kembar. Keluar bayi yang pertama, oke. Setelah keluar bayi yang pertama, keluar juga darah setelah itu. Itu nifas nggak, Mbak Alvin? Belum, Ustaz. Kenapa? Kan sudah lahir satu. Karena masih akan ada bayi yang lahir lagi, Ustaz. Ya, karena rahim belum kosong. Ahsan. Jadi nifas itu kita ulangi darah yang keluar setelah kosongnya rahim dari janin. Itu kalau kita mau rincikan pengertiannya. Yang mana minimal adalah tidak sama seperti haid, minimalnya sebentar. Jadi nggak ada batas waktu minimal. Kalau haid tadi kan minimal sehari semalam. Kalau nifas itu mungkin 1 menit, 5 menit, setengah jam mungkin keluarnya. Itu sudah tergolong nifas. Jadi nggak ada patokan minimalnya berapa. Umumnya 40 hari dan maksimalnya 60 hari. Berarti seandainya ada perempuan yang nifas selama 60 hari, terus di hari ke-61 masih keluar darah, maka ini bukan tergolong nifas lagi. Tetapi nanti mungkin bisa jadi dia istihadah. Jadi istihadah sudah banyak pengertiannya ya, darah yang keluar setelah berakhirnya masa maksimal haid atau berakhirnya masa maksimal nifas. Alhamdulillah. Nah, dengan ini selesai dari bab taharah, alhamdulillah. Sebelum kita pindah ke bab salat, ada nggak yang bisa ngulang istihadah? Istihadah ini apa aja? Di sini kan nggak ada pembahasan istihadah secara khusus di Safinatun Najah. Tapi tadi kita coba curi-curi ya pembahasannya. Ada yang bisa mengulang nggak istihadah itu apa aja? Mungkin tunjuk tangan atau langsung buka mic. Boleh juga. Mencoba boleh Ustaz. Oke, silakan Bu. Darah istihadah itu darah yang keluar setelah masa nifas atau masa haid atau darah yang keluar di luar masa-masa itu. Ya, setelah masa maksimal haid, setelah masa maksimal nifas. Iya. Atau di luar haid dan di luar nifas. Baik, syukran. Bisa lebih dirincikan nggak di luar haid, di luar nifas itu seperti apa aja gambarannya? Mungkin orang-orang yang sudah menopause tiba-tiba ia berdarah. Baik. Itu termasuk darah apa juga? Itu sebenarnya masih haid. Itu haid. Jadi dalam mazhab kita perempuan itu selama dia masih hidup itu masih ada kemungkinan haid. Walaupun memang mereka mengatakan biasanya patokan maksimal 62 tahun atau ada yang mengatakan 50 tahun. Tetapi seandainya contoh yang umurnya 90 tahun keluar darah 24 jam itu tuh masih tergolong haid. Oh, Masya Allah. Walaupun umumnya menopause datang ada yang mengatakan umur 62 tahun. Soalnya saya juga punya ada saudara gitu Ustaz, tapi saya pikir itu darah istihadah. Oh. Iya, Menurut udah. Imam Karena Syafi'i itu masih haid. berdarah gitu. Makanya saya kan juga istihadah itu. Makanya ya udah saya sudah paham insya Allah. Siap. Syukran Bu. Afwan. Selain Ibu Sulis, ada di antara ikhwah yang lain, teman-teman peserta yang lain, lebih merincikan istihadah itu yang apa aja? Izin jawab Ustaz. Siap. Untuk istihadah yang haid itu kalau misalnya seorang sudah haid 15 hari dan memenuhi syarat itu dikatakan haid, hari ke-16-nya dihitung istihadah karena maksimalnya haid itu 15 hari. Ya, siap.
Kalau nifas sesuai yang sedang tampil di sini, kalau misalnya sudah 60 hari, hari ke-61 mulai hari ke-61 itu istihadah. Ya. Ada lagi Ustaz Afik? Nah, Afwan yang mana bisa ingat sekarang itu Ustaz. Oh ya, jazakallah khair. Mungkin ada lagi yang peserta yang lain mencoba. Tadi kayaknya sampai 4 tadi kita sebutkan contohnya. Afwan baru ingat Ustaz satu lagi. Ya, apa itu? Kalau misalnya haid itu nggak sampai kadar minimalnya. Ya, betul. Barakallahu fikum. Ya, jadi pertama tadi kita sebutkan haid yang nggak sampai 24 jam istihadah atau haid yang kelewat batas ya, hari ke-16 atau tadi darah yang keluar di masa yang harusnya suci ya. Yang harusnya itu jarak antara haid yang satu ke haid berikutnya. Terus sudah keluar darah di sana, maka itu istihadah juga. Atau tadi barusan ya kita sebutkan darah yang keluar setelah masa maksimal nifas berakhir masih keluar darah itu tergolong istihadah. Atau darah yang keluar dari perempuan sebelum dia berumur 9 tahun. Baru 8 tahun, 8,5 tahun kemudian keluar darah, maka itu juga tergolong istihadah. Baik, Safinatun Najah terdiri dari 2 bab, akidah sama fikih. Sudah kita baca rukun Islam, rukun iman dan makna kalimat tauhid, dan fikih sudah kita selesaikan thaharah walhamdulillah. Sekarang kita masuk insyaallah ke bab salat. Di beberapa menit tersisa ini kita coba bahas insyaallah yang mana itu berawal dari pertama bab uzur yang membolehkan atau yang membuat kita enggak berdosa ketika meninggalkan salat. Apa saja uzurnya, apa saja sebabnya, apa saja keringanannya. Yang kedua tentang syarat sholat, lalu nanti rukun sholat, waktu-waktu sholat, kemudian pembahasan sunnah sholat, dan terakhir pembahasan pembatal sholat. Pertama tentang uzur. Jadi uzur itu maksudnya adalah sudah uzur. Maksudnya uzur itu artinya apa ya? Ya, sebab uzrun atau keringanan yang jika itu terjadi pada kita, maka kita nggak berdosa seandainya kita meninggalkan sholat dikarenakan adanya uzur tadi. Yang mana dalam bab ini, dalam kitab ini tersebutkan 2 saja. Pertama, tidur. Jadi barang siapa yang tertidur sampai meninggalkan sholat, contoh tidur dari jam 11 siang sampai jam 5 sore. Dan dia enggak sholat zuhur, maka dia enggak berdosa. Karena tidur. Nabi bersabda, "Laisa fin naumi tafritun. Innama tafritu ala man akhara sholata hatta yati waktu sholatil ukhra atau kama qala." Tidur itu tidaklah dianggap lalai karena tidur. Yang lalai adalah ketika seseorang itu sengaja menunda sholat sampai datang sholat berikutnya. Lalu yang kedua di sini dikatakan uzur lupa. Jadi kalau lupa gak sholat, memang lupa tenanan, serius lupa, maka tidak berdosa. Taib. Jadi faedah uzur ini hanya mengangkat dosa. Artinya apa ya? Kita nggak berdosa gitu. Tetapi yang namanya sholat itu tetap wajib diqadha atau diganti. Jadi uzur tadi faedahnya hanya mentiadakan dosa saja dan tidak mentiadakan sholatnya. Artinya tetap harus dikerjakan sholatnya. Jangan sampai tidur, alhamdulillah nggak berdosa. Terus nggak sholat juga, bukan begitu. Dosa memang tidak ada, tetapi sholatnya tetap harus diganti. Nah ini, maka dari itu, ikhwah mohon maaf. Yang karena uzur saja tetap wajib mengganti. Nabi bersabda, "Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha."
Yang tidur atau lupa dan nggak sholat itu harus diganti ketika dia ingat atau ketika dia bangun. Jadi yang punya uzur saja itu wajib mengganti ya. Maka kiasnya logikanya adalah apalagi yang meninggalkan sholat tanpa uzur. Maka tentu pasti lebih ditekankan untuk menggantinya. Nah, beda dengan pendapat yang lain ya. Ada pendapat, oh nggak usah diganti kan nggak ada faedahnya gitu kan. Nah, kita punya dalil kias. Yang punya uzur saja wajib mengganti, apalagi yang nggak punya uzur. Nah, nanti rincikan saja bahwasanya kapan sih tidur itu atau lupa itu menjadi uzur. Ternyata nggak sembarang tidur, nggak sembarang lupa yang uzur. Pertama tidur jadi uzur, jadi sebab kita nggak berdosa. Kalau apa? Kalau pertama, kalau dia tidur sebelum waktu masuk. Jadi seandainya orang tidur kan bentar lagi tidur kita nih, jam 10, jam 11. 14 sampai jam 7 pagi, menurut kaidah ini tidak berdosa. Karena apa? Karena dia tidur sebelum waktu subuh masuk. Jadi selama orang itu tidur sebelum waktu sholat masuk dan ketiduran sampai habis waktunya, tadi kita contohkan jam 11 tidur sampai jam 5, berarti waktu zuhur habis. Karena dia tidur sebelum waktunya masuk, dia nggak berdosa. Kenapa? Karena sebelum waktunya masuk, dia kan belum dikenai dan belum dibebankan sholat zuhur. Ibadah sholat ini kan, ibadah puasa Ramadan, dibebankan kepada kita ketika waktunya sudah masuk. Sekarang nih contohnya, kita belum dibebankan sholat subuh sekarang. Karena belum masuk waktunya. Maka seandainya ada orang yang meninggal, jam segini meninggal dunia, dia nggak akan ditanya nanti, kenapa nggak sholat subuh? Saya sudah meninggal sebelum subuh masuk. Karena dia nggak mau kalaf, nggak diberi beban sebelum waktunya masuk. Nah, gitu juga tidur. Jadi dia nggak diberi beban sebelum waktunya masuk. Kita Ramadan belum masuk Ramadan sekarang. Ketika nanti ada meninggal di bulan Sya'ban, dia nggak ditanya, kenapa ente nggak puasa Ramadan pada tahun ini? Kosong nih, daftar list puasa Anda kosong. Tahun ini Anda nggak puasa Ramadan, kenapa? Sudah mati, saya sudah mati sebelum itu. Jadi tidak diberikan beban sebelum waktunya masuk. Yang kedua, tidur waktu sudah masuk ya. Contoh nih, sekarang jam sekarang sudah waktu Isya. Seandainya ada di antara kita yang belum sholat Isya sekarang, karena saking capeknya dan ngantuk banget, akhirnya ya udah Isya masih panjang waktunya. Kita udah belajar dulu sama Safinatus Shalah, Isya itu sampai subuh waktunya, kata dia begitu. Akhirnya jam 9:30 dia belum sholat Isya, bentar lagi habis daurah dia tidur aja nanti. Nah, tapi dia yakin, insya Allah sudah pasang alarm, sudah ingatkan pasangan atau anak atau ibunya, tolong ya bangun nanti jam 3, bangunin ya. Nah, dia yakin dan dia punya prasangka besar akan bangun sebelum waktu Isya habis. Sudah punya keyakinan, sudah pasang alarm juga. Ternyata bablas. Jam 4 pagi, jam setengah 5 subuh baru bangun. Akhirnya waktu Isya sudah habis. Nah, ini juga terhitung apa? Terhitung uzur. Yang tidak uzur itu adalah, mungkin kita cukupkan sampai uzur ini aja ya, nggak sempat bahas syarat kayaknya ini. Tidur yang jika dia tidur setelah waktu masuk, oke, kayak sekarang, setelah waktu masuk, dan dia yakin, seyakin-yakinnya bahwa tidur ini pasti bangunnya nanti jam 5 subuh. Karena kecapean dan segala macam.
Nah, ini yang berdosa. Ketika orang itu tidur dan dia tidak yakin akan bangun sebelum waktu habis, itu tidurnya tidak menjadi uzur. Berdosa karena dua hal. Pertama, dosa karena meninggalkan sholat. Dia tidak berdosa karena tidak mengerjakan sholat di waktunya. Yang kedua, dosa karena tidurnya. Anda pelupa, barakallahu fikum. Kapan lupa jadi uzur? Kalau lupa sholat karena hal yang haram, contohnya berjudi, maka atau lupa karena hal yang makruh, seperti main catur, maka itu bukanlah uzur meninggalkan sholat. Tetap berdosa dan harus segera mengqadha'nya. Tetapi jika lupanya dikarenakan hal yang tidak terlarang, artinya dia sibuk mengerjakan hal yang wajib, hal yang sunnah, itu kan nggak terlarang ya. Contohnya seandainya ada yang sibuk belajar, sibuk baca buku, sibuk baca Quran, sampai lupa waktu sholat, ya, contohnya begitu ya. Maka dia nggak berdosa, tetapi mengqadha harus tetap. Hanya saja agak ringan, nggak harus segera banget. Nah, itu dia barangkali materi kita pada malam hari ini tentang mulai dari najis, macam-macam najis, cara menyucikan najis, kemudian haid, nifas, lalu baru kita bisa sampai ke bab uzur yang membuat kita enggak berdosa kalau kita meninggalkan sholat disebabkan oleh hal ini. Barakallahu fikum. Barangkali sampai di sini pembahasan kita pada malam hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan, dan jazakumullahu khairan atas semua perhatiannya. Izinkan ana insert absen. Jika ada pertanyaan kita persilahkan. Jika barangkali ada keperluan yang mendesak, silakan meninggalkan ruangan. Zoom. Ada pertanyaan dari Eva? Ini Ustaz Oki. Ustaz Muhib nih mirip ini. Oki apa namanya? Artis, Masya Allah. Ada pertanyaan dari Ikhwah? Saya Ustaz. Tafadhal. Ini masalah najis pertengahan. Tadi kan harus menghilangkan bau dan rasa sama aroma. Ya. Yang dimaafkan gimana Ustaz? Yang pernah juga Ustaz ngasih soal kan sudah berusaha bersihkan, masih ada baunya. Saya pernah dengar juga waktu dengan Habib mengkaji Muqaddimah Ad-Rahmiyah, kalau darah katanya kalau masih ada sisanya nggak apa-apa, yang penting udah hilang. Kalau masih kan darah susah hilang saatnya, itu nggak apa-apa. Darah ya? Iya, darah. Oh ya, jadi memang kalau bisa ya hilang semuanya, rasanya, aromanya sama warnanya hilang. Tapi seandainya susah menghilangkan, maka dimaafkan kalau yang tersisa cuma aroma saja. Sudah kita kucek, sudah kita usahakan, ketika dicium masih ada aroma najisnya. Nah, ini dimaafkan, tidak apa-apa. Aroma saja ya. Atau yang tersisa cuma warna saja. Sudah kita gosok pakai kundar, sudah kita usahakan, aroma sudah hilang, alhamdulillah. Tapi warna masih tersisa sedikit, maka dimaafkan juga. Biasanya popok bayi, karena pengalaman sudah masih tersisa warnanya, nah, itu dimaafkan. Tetapi kalau yang tersisa itu perkumpulan antara warna sama aroma, itu nggak dimaafkan. Jadi dimaafkan cuma satu aja, aroma saja atau warna saja. Najis yang pertengahan itu mau banyak mau sedikit, kayak misalnya kotoran cicak tetap najis, kalau tetap banyak sama. Sedikit ya
tetap sama, tetap Sama najis. ya. Ya, Iya. hanya saja nanti kan ada yang dimaafkan. Iya. Contohnya najis yang nggak kelihatan, percikan-percikan apa pipis ya, itu kan nggak kelihatan, maka dimaafkan. Tetapi dia tetap Nah, najis. Wallahu a'lam. ya, sekarang tadi. Wan, Ustaz Kendi silakan Ustaz. Afwan Ustaz, izin bertanya Siap. terkait eh Afwan Ustaz, yang bab najis untuk ketika ada hewan yang kawin silang itu Ustaz, Ya, antara dia atau misalkan anjing dan domba, ya, anaknya itu domba. ya, Nah, itu kan mengikuti yang haram ya Ustaz ya, yang najis ya, yang lebih berat. ya. Nah, apakah ketika kita memegang domba itu dalam keadaan basah seperti tadi itu termasuk yang harus disucikannya dengan 7 basuhan, Ustaz? Oh iya, betul betul. Walaupun bentuknya bentuk domba, bentuk binatang yang halal dimakan, tetapi karena sudah ternajisi oleh orang tuanya, tetap najisnya najis berat, Ustaz. Oh, nah, Ustaz. Kotorannya, ludahnya berat semuanya. Satu lagi Ustaz boleh? Ya, saya Afwan. Untuk yang haid itu kan minimalnya tuh 1 hari 1 malam, Ustaz. Ya, Nah, bagaimana jika kondisinya itu buat ahwat yang memang dia baru balik, Ustaz? Artinya beliau itu baru keluar darah yang itu belum tahu gitu apakah dia haid atau enggak. Berarti pada saat keluar darah itu apakah dia langsung berhenti sholat atau tetap sholat Ustaz? Untuk yang awal banget balik Ustaz. Jazakallahu khair Ustaz. yang awal sekali haid yang dinamakan juga mubtadaah itu selama umurnya sudah 9 tahun Hijriah minimal, awal mula melihat darah itu langsung menganggap dan menghukumi sebagai haid, gak sholat dan seterusnya. Jadi awal mula melihat darah itu sudah harus berhenti dan tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan haid seperti sholat. Kalau lagi Ramadan nggak bisa puasa dan seterusnya. Zal yujad soal. Kalau tidak kita cukupkan. Iya, silakan. Ada soal Ustaz. Tapi nggak tahu karena Ana tadi apa namanya terlambat masuk kan Ustaz. Ya. Mungkin sudah dibahas atau tidak Ana belum tahu. Tentang ini Ustaz, babi Ustaz. Apakah mencuci najis babi itu sama dengan anjing Ustaz? Ya sama. Karena babi lebih najis daripada anjing. Maka walaupun nas atau teks atau hadisnya berbicara tentang anjing, Nabi mengatakan tentang anjing, sabda Nabi, hanya saja dan babi nggak ada dibahas ya. Hanya saja tadi kita pakai kias bahwasanya memang nggak ada secara detail khusus hadis tentang mencuci darah, mencuci najis babi. Tapi karena dikias, dilogikakan tadi bahwasanya babi lebih najis daripada anjing, maka tentu membersihkan najis babi lebih lagi ditekankan untuk menggunakan cara tersebut. Anjing aja yang masih ringan, masih lebih ringan daripada babi, diperintahkan untuk mencuci 7 kali, apalagi babi yang lebih berat daripada anjing najisnya. Maka tentu lebih ditekankan lagi memakai cara seperti itu, memakai cara dalil qiyas aulawi. Gitu, Kasya. Baik. Jazakallahu khair. Wa'alaikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Jazakallah, Ustaz.